Ini kan ada sebenarnya 5 meja. Itu pendaftaran dulu, ditimbangkan pendaftaran baru dicatat di bukunya. Karena ini nggak sesuai ya mejanya, jadi 5 meja. Meja pertama itu pendaftaran. Kegiatan Posyandu yang berpusat di Posyandu Mini Maro 1 Jalan Kelapa 3 Kelapa 5 Merauke adakan kegiatan Posyandu pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Dalam proses pelayanan Posyandu mulai dari pendaftaran, penimbangan, penyuluhan sampai dengan imunisasi, gizi dan kebidanan dilakukan oleh kader dan para suster dari Puskesmas Kelapa 5 Merauke. Dalam melakukan pelayanan, Posyandu juga memiliki banyak manfaat antara lain memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit, memantau tumbuh kembang anak, sehingga anak terhindar dari risiko kekurangan gizi atau gizi buruk, mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, sehingga penanganan dapat segera dilakukan dan memberikan imunisasi lengkap kepada anak. Selain itu, Posyandu juga dapat menjadi sarana bagi para ibu untuk menambah pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak, baik dengan petugas kesehatan maupun dengan peserta Posyandu lainnya. Nama saya Ilda Pasarigu, saya petugas gizi dari Puskesmas Kelapa 5. Manfaat posyandu itu untuk mengetahui tumbuh. Ini kan ada sebenarnya 5 meja. Itu pendaftaran dulu, ditimbangkan pendaftaran baru dicatat di bukunya. Karena ini nggak sesuai ya mejanya, jadi 5 meja. Meja pertama itu pendaftaran, penimbangan, baru dia penyuluhan. Penyuluhan itu kader didampingi petugas kesehatan, tapi mereka harusnya menyuluh ya. Setelah diketahui ini bagaimana timbangan si anak, dia bisa ada perubahan atau apa, disuluh oleh sama kader. Setelah itu diserahkan ke meja 5, yaitu meja 5 petugas kesehatan semua situ, imunisasi, gizi, bidan, semuanya diserahkan ke situ di meja 5. Sebenarnya meja 5 yang petugas kesehatan, bahwa Posyandu ini milik masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Dan ini sebetulnya harus ada petugas dari PKK kelurahan dan harus mengetahuinya bahwa kegiatan apa saja dan kadernya ada berapa, ada semuanya. Kita hanya petugas kesehatan itu hanya sebagai fasilitator kesehatannya, misalnya untuk mengetahui kesehatan si balita. Tapi untuk tempat dan kesediaan kader itu dan masyarakat itu harusnya dari kelurahan. Sementara itu, Posyandu Mini Maro 1 mendapatkan kunjungan dari PKK Kabupaten Merauke, yang diwakili oleh Wakil Ketua Pokja 4 Ibu Safriani. Dalam kunjungannya merupakan program kerja rutin PKK Kabupaten Merauke untuk menjalankan beberapa program pencegahan penyakit terhadap ibu dan anak. Nama saya Satriani, Wakil Ketua Pokja 4 PKK Kabupaten Merauke. Terima kasih untuk kehadiran PKK Kabupaten saat ini. Memang sudah ada terprogram dari PKK Kabupaten, itu dari Ibu sendiri, bahwa kita komit untuk di setiap Posyandu untuk hadir mendampingi PKK distrik dan petugas-petugas Posyandu lainnya dalam rangka untuk pencegahan dan aksi dan pencegahan anak-anak dengan stunting. Jadi kami usahakan ada di setiap posyandu yang ada di Kabupaten Merauke. Dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu yang biasa dilakukan pada tanggal 19 setiap bulannya, dimajukan hingga tanggal 17 mulai terhitung bulan Oktober tahun 2022. Hingga diharapkan kepada pengurus kader, ibu dan anak serta bumil dapat mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan setiap bulannya. Mari kita dengar penyampaian pengurus kader secara langsung. Untuk sementara jadwal
kemarin karena libur, bulan kemarin karena libur tanggal 18 dimajukan jadi tanggal 17, sehingga mungkin itu menjadi patokan pada bulan ini lagi kita kembali kepada tanggal 17. Tetapi setelah tadi konfirmasi kepada petugas di sini, mereka sampaikan bahwa untuk posyandu berikut nanti rencana tetap tanggal 17 karena sudah dibuang di grup seperti itu. Tapi kami dari kader-kader akan kasih informasi untuk bulan berikut, bulan 11 besok, kami akan kasih berita untuk ibu-ibu balita. Kami dari Posyandu Mini Maro 1, anak-anak balita ada sekitar 31 balita. Tapi dari Posyandu akan kasih pemberitahuan ke mereka agar bulan besok mereka akan hadir semua. Untuk pembagian wilayah kerja, terutama untuk bagaimana partisipasi untuk antara bayi balita pelayanan posyandu terdekat yang bagaimana dibagi atas 3 RT, yaitu 19, RT 19, RT 21 dan RT 22, sehingga itu berjalan sesuai itu dan kita dapat menyampaikan kepada mereka dengan waktu yang sudah ditentukan yang kita sepakati bersama, sehingga tidak ada terjadi perubahan jadwal. Itu resikonya banyak ibu-ibu yang tidak tahu sehingga mereka tidak datang. Saya yakin itu mungkin kita tidak kekurangan seperti yang tadi.